Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakkara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Thumma qala Allah ta'ala aidan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Fasma aidan qala nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbihis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah, sudah layak dan sepantas bahkan sepatutnya hal ini selalu lahir dari fahmun kita. Sungguh dalam keadaan kondisi apapun kita, dalam keadaan sedihkah kita, yang namanya syukur jangan pernah kita lepaskan dari mulut kita ini. Karena Allah tak pernah luput dari pandangan kita. Mungkin bagi orang-orang yang beriman kaum muslimin rahimahumullah, Allah itu gak pernah luput dari pandangannya melihat hambanya yang mau mensyukuri nikmat Allah. Kenapa sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah? Di dalam sebuah kajian hikmah, tidak semua apa yang kita rasakan, yang kita kerjakan hari ini, semua dapat dirasakan oleh umat Islam lainnya. Kita bisa melakukan yang namanya mencari usia takwa dalam rangka bertaqarrub ila Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tapi ingat kaum muslimin, tidak semua yang diberi kesempatan untuk itu.
Terkadang Allah berikan nikmat iman, Islam, kesehatan tidak diberikan kepada sanak saudara kita, kesempatan tidak diberikan. Maka untuk itu kembalilah kita mengajak untuk mengulang-ulang, bersyukurlah kita kepada Allah atas kesempatan nikmat iman, nikmat Islam yang diberikan Allah kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah kalimat, li rajulin wa huwa ya'izuhu iltanin khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika. Allah berikan kepada kita nikmat muda. Di waktu muda bisa kita mengajukan sesuatu yang tidak mungkin bagi orang gaib, tapi dalam waktu muda mengajukan. Di waktu muda ini seorang pemuda bisa menekuni pelajarannya sebelum datang waktu tuanya. Coba lagi itu adu orang kaya beraja orang muda dalam segi hafalan. Pernah tinggal orang kaya itu rentan lah. Ada nih yang mudah-mudahan kalau galah kepanjang sebegitu banyak pengaruh hari ini, fitnah akhir zaman sudah masuk bahkan sampai ke dalam kamar. Pergunakan kesempatan kita sebaik-baiknya menuntut ilmu, talabul ilmi minal ilal mahdi ilal lahdi, tanpa ada pandangan. Kenapa hal demikian harus kita ungkapkan kaum muslimin rahimakumullah? Sungguh pun kita berada di akhir zaman. Kita tengok saudara kita yang di Gaza, malam 27 Ramadan ingin menegakkan yang namanya Qiyamul Lail, dibom seperti itu, nggak ada kesempatan. Imannya hebat, Islamnya hebat. Nah, ada lagi kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat saja masih mau kita meninggalkan. Nauzubillah. Apakah layak orang seperti ini dikatakan Islam? Apakah patut orang seperti ini dikatakan amantu billah? Belum. Untuk itu Bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah. Fi ayyi makanin kana, dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat. Sungguh kata Allah, syukur itu bisa diarahkan kepada orang yang lain masih barangnya. Kenapa kita selalu dipanggil orang yang beriman? Ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu. Begitu banyak panggilan Allah dalam Al-Quran diarahkan kepada orang yang beriman, diarahkan kepada orang-orang Islam. Kenapa? Karena salah satu orang beriman itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya. Di mana letaknya ini? Di mana sumbernya ini? Lihat dalam surat At-Tin. Letak ketinggian manusia itu derajatnya dibanding makhluk Allah yang lain dari segi akal. Makanya Allah panggil dengan makhluk yang bernama orang beriman. Kok beriman kepada Allah, pagunuanaka tadi sebaik-baik mungkin. Kesempatan itu sebaik mungkin sebelum Allah ucapkan kalimat berikut di dalam surat At-Kasur tadi. Syukur bisa kita rasakan Bapak kaum muslimin selagi hayat masih di kandung badan. Setelah itu apa? Buah dari syukur itu yang kita gapai, yang akan kita gapai. Makanya nggak ada salahnya makalah mengatakan man yazur tadi itu yazur. Siapa yang suka nanam dari kini, kan teori itu dalam kehidupan kan seperti itu. Siapa yang rajin baladang, rajin batanang, ini yang akan panen. Kok pemaleh ini lo manen gak? Apalagi ngambil barang orang, udah tambah dua dosa untuk kita. Allah ciptakan manusia itu nggak ada yang pernah lebih dari dua, nggak pernah lebih dari satu kali. Makanya salah seorang pejangga katakan al waktu kasyifi ilam taqta'ahu wa qata'aka. Ketika seorang hamba tidak bisa mempergunakan kesempatan selagi ia hidup, hidupnya masih di kandung badan, dia pergunakan sia-sia mudanya begitu main melulu. Kesempatan untuk menuntut ilmu digunakan untuk hal yang lain. Fanadamatul uqba liman yatakassal. Sungguh orang yang seperti ini ujung-ujungnya buahnya adalah penyesalan. Penyesalan gak ada gunanya. Kaum muslimin rahimakumullah, mari sama kita rasakan manusia disebut dengan makhluk sosial. Andai kata sanak saudarokan buang kita nan urang di bawah jambu awak bana, aduh di Gaza ketika itu ba'a raswati awak.
Beliau memiliki nikmat iman diberikan oleh Allah sama nikmat kesehatan yang ada, tapi kesempatan yang nggak ada. Sekarang Allah di bumi pertiwi kita, bumi Indonesia ini, bumi Nusantara, mungkin dari segi lain kita krisis. Ekonomi bisa kita rasakan mungkin, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mungkin sudah mulai kurang bagi kita. Tapi Allah masih berikan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat Islam. Berarti kesempatan itu akan perlu kita pemenuhan Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tidak salah merujuk kita kepada firman Allah surat Al-A'la ini. Lah sabulan lamonnya Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Jiwa kita ini dilatih, ditempa dengan bermacam bentuk latihan. Malam kita diajak untuk qiyamul lail, siang kita diajak untuk menahan syahwat ini. Segala sesuatu yang akan merusak nilai ibadah puasa kita, tidak saja zahir, bahkan batin pun dikaji dalam hal ini. Jangan coba-coba orang berbuat maksiat dalam bulan puasa. Kalau ada orang berpuasa nyoba maksiat, alu puasa itu. Nggak boleh. Berpikiran yang jelek saja kita kepada orang, suuzon gitu, berburuk sangka bahwa di dalam bulan puasa, maka puasanya nilai ibadahnya batal. Puasanya tidak rusak, tapi pahala nilai puasanya tadi itu nan hilang. Sebulan lamanya kita dilatih kaum muslimin rahimahullah. Apakah mau lepas kita seperti itu? Perjuangan yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan di siang hari, kita tekan nafsu ini. Perut kita yang lapar kita usahakan tidak makan, kita yang merasa haus kita tahan untuk tidak minum. Malamnya awaklah panek-panek diajak untuk qiyamul lail. Maukah kita hilang begitu saja nilai ibadah kita? Tentu tidak. Rasulullah dalam satu sisi katakan, sampaikan melalui sabda, sittatul asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang akan mengikis nilai ibadah kita yang selama ini kita kerjakan, termasuk ibadah Ramadan kemarin kaum muslimin. Namun sebelumnya kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, andai kata penyampaian nanti kurang pas atau kurang sampai, tidak lengkap, mari sama-sama, atau insya Allah di lain waktu kita lanjutkan. Mudah-mudahan para asyadid pun juga nyinggung. 3 di antaranya kaum muslimin rahimakumullah adalah tulul amal. Orang yang panjang angan-angan, dia nggak pernah mempergunakan kesempatan. Contoh seperti ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang ketika khatib menyampaikan mungkin taraso dakwah, mungkin yo nama dakwah, tapi ketika itu kita memiliki besok salah beko salah itu, sama saja kita menunda-nunda kesempatan. Dalam sebuah al-maqalah, la tu'akhir amalika illa ghadima ta'madirun ta'malahul yaum. Jangan pernah kita tunggu-tunggu, jangan pernah kita undur-undur, jangan pernah mundur-munduran kesempatan yang ada pada diri kita. Kalau ada ketika itu kerjakan. Ini mudah-mudahan menjadi cambuk untuk kita, tidak saja untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dalam rangka mencukupi kebutuhan ekonomi awal. Begitu juga para pemuda apalagi yang sedang menuntut ilmu. Hari ini mungkin kita lemah dari segi pendidikan, besok dah rajin, tekan dari sekarang. Laulal an famata. Kalau nak kini biloy lagi. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, itu yang pertama tulul amal. Ketika kita memiliki suatu rezeki, ingin kita berinfak, rezeki itu sudah di tangan kita, jangan pernah kita undur untuk minggu-minggu besok. La tu'akhir amalaka, jangan pernah kita undur. Kemudian apa kata Rasul? Hubbud dunya. Orang yang terlalu cinta kepada dunia, bahkan sampai-sampai lupunya untuk anyo itu dari manyo datang hendak kemana ia setelah ini. Padahal dalam kajian tasawuf Bapak kaum muslimin rahimahumullah, orang tadi nggak bakalan pernah kenal dengan Allah sebelum dia kenal dengan dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Artinya apa kok? Tidakkah pernah jenuh kita seorang pemaksiat? Tidak pernahkah bosan kita dengan maksiat?
Umur sampai 10, 50, 60 barangnya you meninggal sembahyang leh. Nauzubillah, ini maksiat. Kata Rasulullah, kalau ada orang seperti ini, tugas kita lah kaum muslimin sebagai perpanjangan tangan. Karena dakwah itu nggak pandang ilmu. Selagi bisa kita balighu anni walau ayat, walaupun satu ayat selagi kita bisa sampaikan. Anak awak lah kadang-kadang di rumah, al-afu mohon maaf sebagai contoh untuk kita. Umur lah lebih 20, umur lah lebih 30, umur lah lebih segala macam, bahkan lah waktu memenantu. Indah jua sembahyang. Tugas kita lah menyampaikan kaum muslimin rahimahumullah. Rasulullah dalam salah satu hadisnya, orang yang tidak sholat itu sama meruntuh agama. Kalau Allah sebut dalam surat, salah satu firman-Nya sampaikan, orang yang lalai saja melaksanakan sholat itu adalah pendusta agama. Sekarang anak kita tidak sholat, kita biarkan di dalam rumah, tidak melaksanakan perintah Allah. Nauzubillah, bagaimana tanggung jawab kita nantinya? Hubbud dunia, untuk dunia kita sibuk. Bukankah dunia ini ujung-ujungnya akhirat? Kita harus adil dalam hal ini, dan jangan pernah kita untuk akhirat saja. Selama masuk dalam masjid itikaf, tidak boleh haram. Ya mali dunia kakak anak kata Aisyah abadan, ada tempatnya, waktunya itu ada. Nah ini yang disebut dengan hubbud dunia, terlalu cinta dengan dunia. Pagi-pagi pulang patang peras keringat banting tulang, azan orang di masjid sudah ayalah sholat, masih saja lalai kita. Apakah ini yang dikatakan orang yang cinta kepada Islam? Bagaimana kita membela umat-umat Islam yang lain, saudara kita yang lain, diri kita sendiri tidak bisa kita bela. Nah barangkali inilah yang dimaksud oleh Allah, sungguh merugi orang yang tidak mau mensucikan dirinya, dan alangkah beruntungnya orang yang mau mensucikan dirinya. Qad aflaha man tadzakka. Salah satunya apa? Melaksanakan perintah Allah berupa salat. Yang ketiga, Rasul sampaikan az-zalimu la yantahi. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, di suatu sisi mungkin pernah kita singgung, kenapa ada kalimat az-zalimu la yantahi? Ini salah satu bentuk perbuatan seorang hamba yang akan mengikis nilai ibadah yang lah pandai-pandai dia tumpukan. Tidak pernah jenuhnya dong. Arti az-zalimu la yantahi, maksiat berkepanjangan. Tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan, tidak pernah kapok. Allah dalam salah satu firman-Nya sampaikan dalam surat Al-Qiyamah itu, ada jiwa-jiwa penyesalan pada diri seseorang. Nanti lihat ayat 2. Sesungguhnya ada jiwa penyesalan pada